Hmm, kira-kira Google Classroom itu apa ya? Seperti apa ya tampilannya juga? Dan bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas-tugas yang ada di Classroom? Halo Ayah Bunda, perkenalkan saya Kaal. Kaal akan memandu Ayah Bunda dalam pengenalan Google Classroom secara umum. Nah, dalam sesi kali ini kita akan memperkenalkan apa itu Classroom, bagaimana tampilan Classroom, bagaimana cara untuk menambahkan kelas dari kode kelas yang diberikan oleh wali kelas, bagaimana cara untuk mengetahui daftar tugas, bagaimana cara untuk mengerjakan tugas, serta bagaimana cara menghadapi atau mengatasi masalah yang terjadi di Classroom. Mari kita simak bersama-sama. Halo Ayah Bunda, berikut adalah tampilan pembukaan Google Classroom via desktop atau penggunaan pada laptop ataupun komputer. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah membuka web browser terlebih dahulu. Web browser yang bisa dipilih itu sangat beragam. Jika Ayah Bunda memiliki web browser berjenis Google Chrome, itu boleh dibuka di laptop ataupun komputer Ayah Bunda. Dan langsung klik di kolom pencarian yaitu classroom.google.com. Maka tampilannya adalah seperti ini. Proses selanjutnya yaitu login email menggunakan email sekolah, yaitu email Classroom yang telah diberikan oleh masing-masing wali kelas. Nah, sama seperti login email pada umumnya, jadi memasukkan alamat email dan password. Nah, tampilan yang pertama adalah kosong karena kita belum input kode kelas per masing-masing mata pelajaran. Nah, bagaimana cara menginput kelas? Nah, berikut adalah caranya. Nah, peserta didik diberikan kode kelas atau orang tua murid diberikan kode Classroom berdasarkan programnya masing-masing, entah itu program DL, DLT, komunitas atau komunitas online. Nah, selanjutnya yaitu mengcopy paste kode kelas dan masukkan kepada kode kelas yang ada di pojok kanan atas. Nah, setelah dimasukkan lalu klik gabung dan tunggu beberapa saat, maka langsung akan muncul acceptable dan langsung masuk ke kelas. Ini adalah salah satu contoh yaitu kelas 1DL. Seperti inilah tampilannya. Ini adalah tampilan atau interface dari Google Classroom yang kita pakai untuk pembelajaran kali ini adalah sampel dari kelas 1DL. Nah, di Google Classroom ini bisa ngelihat di bagian paling kiri atas itu ada garis 3, itu ada daftar kelas. Bila ayah dan bunda diklik di situ nanti akan muncul nih semua daftar kelas yang dimiliki oleh adik-adik di rumah. Jadi tadi kan kita baru memasukkan kode kelas 1 kelas saja, maka ini adalah kelas yang tadinya kita masukkan. Nah, jika nantinya adik-adik ataupun ayah bunda setelah memasukkan beberapa kelas, maka munculnya nanti ada di beranda seperti itu. Nah, ini adalah tampilan untuk melihat daftar tugas adik-adik nih. Jadi untuk memantau progres seperti apa, lihatnya dari situ. Nah, di paling atas di situ ada forum, tugas kelas dan anggota. Kita bisa fokus kepada tugas kelas untuk memantau pembelajaran adik-adik seperti apa. Di dalam menu tugas kelas ini ada berbagai macam yang bisa dimasukkan oleh tutor atau guru, baik berupa materi, tugas pengetahuan ataupun tugas keterampilan. Nah, pada umumnya guru atau tutor akan memberikan materi terlebih dahulu yang difokuskan kepada adik-adik bisa nih berlatih pembelajaran ataupun materi yang sudah diberikan, belajarnya dari situ atau dari referensi lain yang telah ditautkan. Nah, jika telah terlaksana materi-materi yang diberikan dan sudah diserap oleh adik-adik atau sudah dipelajari, langsung saja adik-adik bisa mengerjakan beberapa tugas. Di antaranya adalah tugas keterampilan dan tugas pengetahuan. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui daftar tugasnya? Ayah bunda atau peserta didik bisa klik lihat tugas Anda, lalu di situ akan muncul tuh berbagai jenis tugas yang belum dikerjakan dan harus dikerjakan. Nah, kita coba lihat dan coba praktekkan bagaimana caranya untuk mengerjakan tugas pengetahuan dan tugas keterampilan.
Jika dilihat dari sampel, di situ ada keterangan bahwa ada 2 tugas yang belum dikerjakan, yaitu ada LK keterampilan 1 dan LK pengetahuan 1. Nah, peserta didik atau adik-adik di rumah boleh mengerjakan LK pengetahuan dulu atau LK keterampilan terlebih dahulu. Nah, di situ apabila kita mengklik LK pengetahuan, nah pada umumnya tutor memberikan LK pengetahuan dalam jenis G-form. Jadi peserta didik harus membaca terlebih dahulu di situ yang disampaikan oleh masing-masing tutor atau guru. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Pada umumnya mengerjakannya dalam bentuk G-form. Adik-adik langsung mengklik yang ada di bagian bawah, lalu tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari LK pengetahuan 1 mata pelajaran seni budaya. Pada umumnya diisi terlebih dahulu nama lengkap peserta didiknya, kelas, dan program apa. Kakak coba mencontohkan di sini ada kelas 1 dan program distance learning. Klik berikutnya lalu masuklah kepada soal yang diberikan. Nah, di sini soal yang sudah diberikan harus dikerjakan oleh peserta didik. Orang tua atau kakak pendamping itu boleh memantau, hanya sekedar memantau ya ayah bunda. Jika sudah, pastikan peserta didik mengklik kirim. Nah, jika klik sudah dikirim, itu artinya adalah LK pengetahuan 1 dalam kategori seni budaya dan prakarya sudah dikirim. Nah, ada beberapa opsi yang diberikan oleh tutor. Apabila bisa dilihat skor, maka langsung bisa dilihat skor, atau pada umumnya penglihatan skor itu waktunya bersamaan dengan adik-adik, seperti itu. Jika sudah, maka secara otomatis kegiatan tersebut sudah terlihat diserahkan, atau secara otomatis akan tertulis diserahkan, seperti itu. Jadi tidak perlu diklik kembali apabila peserta didik gimana ya kira-kira ini sudah selesai belum ya dikerjakan, apa yang harus dikerjakan lagi. Nah, itu tidak perlu. Apabila sudah dikirim atau serahkan, maka secara otomatis sudah diserahkan. Nah, peserta didik atau orang tua juga boleh nih kalau misalkan untuk memberikan notis kepada kakak-kakak tutor. Contohnya adalah seperti itu. Halo kakak, saya sudah mengerjakan tugas pengetahuan ini ya, terima kasih. Nah, itu boleh sebagai salah satu contoh untuk memberikan feedback kepada kakak-kakak tutor. Nah, itu adalah contoh dari LK pengetahuan jika dalam bentuk penugasannya adalah G-form, seperti itu. Lalu bagaimana cara mengerjakan dalam jenis LK keterampilan nih? Nah, kalau tugas keterampilan pada umumnya kakak-kakak tutor tidak memberikan dalam bentuk G-form. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya berarti adik-adik harus fokus banget atau baca deskriptif yang diberikan oleh kakak-kakak tutor. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Adik-adik diwajibkan untuk mengirimkan satu video dengan durasi maksimal 5 menit. Nah, di dalam deskriptif tersebut, adik-adik harus baca secara teliti apa yang diminta oleh kakak-kakak tutor. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk cara penilaian kakak-kakak tutor? Nah, adik-adik atau orang tua atau ayah dan bunda ini bisa mengacu kepada rubrik yang telah dibuat oleh masing-masing tutor. Nah, contohnya adalah rubrik dalam proses pembuatan. Nah, di situ kalau adik-adik ingin mendapatkan poin 100, maka harus mengacu kepada poin yang 100 di deskripsi tersebut. Nah, bagaimana dengan hasil karya? Nah, kalau hasil karya berarti kalau ingin mendapatkan nilai yang maksimal berarti harus mengikuti poin yang dideskripsikan oleh kakak-kakak tutor. Tapi selain daripada itu, pengumpulan tugas juga dinilai loh ayah bunda. Jadi pastikan untuk mendapatkan poin maksimal, pengerjaan tugas harus sebelum waktu yang ditentukan, seperti itu. Nah, bagaimana cara menguploadnya nih? Apabila peserta didik sudah membuat dokumennya, membuat filenya, atau membuat video yang ditentukan. Contohnya adalah video ya di sini. Nah, yaitu klik tambah chat. Nah, di situ bisa banyak sekali pilihan. Nah, kita bisa pilih file. Nah, di dalam file tersebut kita bisa pilih nih video yang tadi telah dibuat oleh peserta didik. Nah, bisa pilih satu yang telah tersedia.
yang video yang tadi telah dibuat oleh, misalkan adik-adik telah membuat videonya nih. Nah, setelah itu di-upload seperti itu. Nah, jika sudah di-upload, kita tunggu nih beberapa saat. Nah, akan muncul seperti ini, menyerahkan. Dan apabila adik-adik ingin, oh ternyata ada yang ketinggalan nih Kak fotonya, oh boleh banget kok. Di situ ada klik tambah. Nah, itu bisa diklik lalu dimasukkan kembali apabila ada beberapa file yang mungkin tadi ketinggalan filenya seperti itu. Nah, prosesnya sama kayak di awal, tinggal ditambahkan. Atau peserta didik telah menguploadnya nih di YouTube, wah keren sekali, dan itu juga boleh. Nah, tinggal linknya saja disematkan. Apabila linknya telah disematkan seperti layar yang ada di depan kalian, maka tinggal di copy paste saja, lalu tinggal tambahkan seperti itu. Jika dirasa sudah, barulah nih kita klik serahkan. Artinya adalah file yang tadi kita kirim itu kita serahkan kepada kakak tutor untuk dikoreksi. Nah, di sini artinya kalau sudah ada keterangan diserahkan, artinya peserta didik yang ada di rumah itu telah mengumpulkan tugas. Nah, kita tinggal tunggu feedback yang diberikan oleh kakak tutor apabila telah dikoreksi. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya kalau saya ingin meng-cancel yang tadi karena tadi ada beberapa part yang salah nih? Nah, caranya gampang banget. Jadi peserta didik boleh klik batalkan pengiriman, lalu kirimkan ulang kembali seperti itu. Nah, ini adalah tampilan tugas kelas yang tadi kita telah kerjakan. Apabila kita telah kerjakan, maka warnanya akan otomatis berubah dari awal seperti itu. Contohnya di sini ini adalah abu-abu. Kalau tadi kan warnanya biru tua. Jika telah dikerjakan maka telah dikerjakan. Nah, kita klik kembali. Di sini sudah diserahkan. Artinya kita tinggal menunggu feedback dari kakak tutor. Hasilnya berapa nih atau nilainya berapa nanti akan diberikan oleh kakak tutor. Biasanya akan diberikan bersamaan dengan adik-adik yang telah mengumpulkan. Seperti itu. Nah, ini kita bisa melihat bahwa tugas kita itu telah dikerjakan nih, daftar tugas. Karena tadi kita dapat tugasnya ada 2, yaitu LK pengetahuan dan LK keterampilan, dan tadi kita sama-sama telah mencoba untuk mengerjakan, dan di sini daftar tugasnya ternyata sudah selesai semua. Itu artinya semua tugas yang ada di classroom tersebut itu telah dikerjakan, seperti itu. Nah, kita tadi telah melaksanakan beberapa simulasi pada saat mengerjakan tugas pengetahuan dalam bentuk G-form dan tugas keterampilan yang peserta didik diharuskan untuk menguploadkan filenya bisa berupa PDF ataupun berupa foto ataupun berupa video seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas kendala-kendala apa saja sih yang pada umumnya yang dihadapi oleh orang tua pada saat pengerjaan classroom. Nah, yang harus diingatkan kembali adalah untuk orang tua, pastikan untuk mengerjakan tugas ini dikerjakan 100% untuk adik-adiknya atau peserta didiknya atau anak ayah bunda. Nah, untuk membantu di luar daripada itu dibolehkan sekali. Contohnya adalah pembantu dalam pembuatan video ataupun editing video atau penguploadan video. Nah, bagaimana cara penguploadan video? Nah, penguploadannya sama seperti yang tadi dilakukan, yaitu upload tugas, dapat klik file dan masukkan beberapa tugasnya. Kalau diminta adalah video, boleh silakan diupload videonya dan sesuaikan nih. Apabila tutor menginginkan maksimal 5 menit, maka pastikan orang tua mengupload video tersebut hanya berdurasi maksimal 5 menit untuk memudahkan kakak tutor mengoreksi seperti itu. Nah, biasanya kendalanya adalah untuk penguploadan ini yang agak susah. Nah, ini bisa jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah gangguan internet atau koneksi internetnya yang memang tidak stabil. Itu kerap kali sangat mengganggu dalam rentan penguploadan seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin yang sering terjadi kepada kakak tutor adalah filenya tidak terbaca nih. Nah,
Contohnya adalah penguploadan file dalam bentuk dokumen. Nah, mungkin di rumah peserta didik memiliki device yang beragam. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu kalau diminta dalam bentuk file dokumen, berarti pastikan untuk ayah dan bunda boleh membantu mengubah format tersebut dalam bentuk PDF. Sehingga jika dalam bentuk PDF itu memudahkan untuk kakak-kakak tutor untuk mengoreksinya. Jadi tidak ada format yang di dalamnya berubah seperti itu. Terima kasih ayah bunda yang telah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan mengenai Classroom, jangan malu-malu untuk bertanya kepada wali kelas atau boleh nih ke pihak IT sekolah kami. Terima kasih ayah bunda, dadah.